saham menarik yang mungkin akan kita bahas juga ya Bro Hans ya. Kayak tadi itu ada yang nanya energi menurut gue oke nih pergerakannya Bro. Ya kalau bicara energi ya aku mungkin nggak objektif ya Glenn ya karena udah punya nih. Nah Oke. Kalau gue nggak punya barang, menurut gue ini pergerakannya oke. Mumpung dia kan lagi koreksi-koreksi, terus kan dekat support, itu di supportnya di berapa ya? Gue agak kelihatan tuh. Ya sebenarnya kalau kamu bilang support itu kan nggak ada angka eksak yang pasti dia bakal mantul di sana Glenn. So kita harus kasih area aja si range ya. Range yang aku ambil memang 246, 262 something ya. Nah kemarin memang aku masuk di 262. Sebelumnya udah pernah masuk dari harga segini naik ke atas ya. Berarti aku udah ngantongin satu lap nih. Nah, di lap kedua, aku nggak masuk dengan posisi lebih gede. Aku masuk setengah lot yang dari sebelumnya, besar lotnya. Nah, tinggal kembali lagi. Ini kan aku melihat secara teknikal nggak ada new low baru ya, Glenn ya. So, kira-kira kalau masuk dari sini, berapa sih risk maksimalnya? Risk maksimalnya harusnya 212 ya. Berarti sekitar 15% ke bawah. Tapi mungkin ya karena aku mainnya lebih pendek ya aku harus batasi angka eksak yang aku pilih. Let's say aku pilih 7% karena aku anggap 7% ini kalau aku balik modal ya sekitar 10%. Aku balik modal mungkin 11% lah profit untuk next tradingnya. Nah gitu sih Glenn. Jadi ya secara energi kamu lihat technically ya masih rapi ya, turunnya seperti flag ya Glenn. Nah terus juga ini juga hampir kayak double bottom ya. Memang waktu di sini double bottom ya hampir dua kali size-nya ini. Size-nya hampir sama besar ya. Dan dekat support orang mungkin akan taking profit dulu ya. Tapi apakah trennya patah? Enggak juga. So, ya biarin aja. Kalau seumpamanya belum patah ya kita ikutin aja wave-nya. Kenapa? Satu lagi. Kalau energi yang aku lihat dua. Satu energinya sendiri, yang kedua RMKI-nya Glenn. Nah, gimana? Dari RMKI-nya pun pergerakannya sama. Jadi kalau aku pakai korelasi nih, Glenn, dua-duanya sama jalan kan? Gitu. Nah, mungkin satu lagi lihat dari grupnya pada lumayan survive kan? Energi, bumi lah. Ya, tinggal ya aku rasa kalau jalan satu, jalan semuanya, ya berarti memang pas flow-nya lagi ke sana tuh, Glenn. Oke. Ya ini tadi juga ada yang nanya ya, Pegas ada apa? Ya sebenarnya kalau Pegas ini kan belum ada berita apa-apa sebenarnya teman-teman. Sama kayak misalnya hari ini kenapa semen-semenan naik banyak? Ya sebenarnya mau nyambungin, wah ini kan sebentar lagi ada untuk ini IKN dapat proyek dan lain sebagainya. Ya bisa aja, tapi sebenarnya kalau untuk sentimennya yang benar-benar strong di semen ya belum ada teman-teman. Karena kalau misalnya ekonomi melambat, construction juga belum ada dana yang dialokasikan untuk ke konstruksi, ya penggunaan ya pasti kan nggak akan bisa naik secara signifikan ya teman-teman. Jadi sebenarnya lebih ya karena orang-orang satu spekulasi karena sektornya ini sudah terlambat, udah ketinggalan, udah jalan, udah nggak jalan lama, udah turun dalam. Jadi orang-orang mulai spekulasi aja karena kan kayak misalnya komoditas batubara udah naik terus. Orang mulai mikir kalau gitu jangan-jangan ini sebentar lagi udah mulai peak nih, lagi cari yang lain penggantinya. Ya banyak yang spekulasi mungkin di semen dan sebagainya. Ya menurut gua kayak kalau dari teknikalnya sih ya memang hari ini IMT kita ngebentuk double bottom itu memang cuman menurut dulu Glenn. Kalau bicara itu ya, itu kalau kita bilang semen naik karena berarti bagus, enggak juga sih. Karena kalau kamu lihat 2 bulan 3 bulan yang lalu, orang itu merasa semen ini bukan sesuatu yang diuntungkan gara-gara ada komoditi naik ya, apalagi coal-nya naik ya, karena bahan bakunya coal juga kan, dia perlu coal juga ya. Nah, yang kemarin ngomong kayak DMO-nya yang bagus yang diuntungkan adalah SMGR ya, karena dia udah secure untuk DMO-nya Glenn. Nah, sekarang buktinya INTB juga naik, tapi naiknya dari harga berapa, Bos? Nah, kalau aku lihat lebih ke kembali lagi nih, kita nggak mau telat. Sebenarnya kita cari mana sih yang belum naik ya. Nah, kalau aku rasa pendekatan dari situ dulu. Satu, kita lihat mana yang fundamentalnya masih bagus dan masih belum dapat flow naik. So, next kita akan tunggu nih masukin watchlist kita. Oh, ini belum dapat naik. So, waktu ada pergerakan naik atau pas masuk structure marketnya udah ready untuk naik, ya kita nggak akan telat masuknya.
Tapi kalau kita lihat, udah naik kencang, kita naik lebih tinggi. Nah, ini mungkin kita bisa telat nih, Glenn. Mungkin aku rasa sih, bukan soal reasonnya kenapa dia naik, karena fundamental segala macam, enggak sih. Karena memang belum dapat naik aja, kalau aku lihat tuh, Glenn. Nah, menyambung bro, nyambung yang lu bilang tadi, mana yang fundamentalnya sebenarnya cukup menarik. Mungkin kita bisa bahas sedikit MDKA ya. MDKA ini kan baru juga ngelaporin resultnya untuk kuartal 2, di mana pas untuk kuartal 2-nya itu dia kan nikelnya udah mulai beroperasional nih. Jadi kalau teman-teman perhatiin dari kontribusi revenue-nya si MDKA, yang nikel itu kontribusinya hampir 30% bro. Jadi sebenarnya kayak memang sekarang ini belum musimnya atau belum kayak waktunya nikel bersinar kembali. Karena ya teman-teman tahu lah, untuk electric vehicle dan sebagainya, mungkin ya memang pasti penggunaannya akan agak mundur. Karena Amerikanya kan tahun depan potensi ada resesi, potensi perlambatan ekonomi. Jadi buat negara-negara ini mau gencar-gencarnya kayak, oke, kita mau fokus di electric vehicle, not the right timing. Itu satu. Terus ditambah lagi kayak bahan baku, komoditas, dan lain-lain kan lagi agak susah ya, karena lagi ada perang Rusia-Ukraina. Jadi mungkin ya timingnya untuk electric vehicle ini agak mundur, tapi ini masih tetap akan terjadi karena semuanya pasti akan mengarah ke renewable energy. MDKA menurut gua secara fundamental menarik, tapi dari teknikalnya gimana? Kalau secara fundamentalnya menarik ya, kalau kita lihat deh Glenn, MDKA itu apa sih dilihatnya? Emasnya kah, atau kopernya kah, atau nikelnya kah? Nah, kalau kita lihat dari emasnya, waktu kemarin kita ngomong, market lagi jelek, seorang akan mengambil emasnya, so mereka beli MDKA tuh ceritanya ya. Nah, ini perspektifnya agak maksa ya. Tapi kalau dihubungkan dengan cara pikir orang yang lebih tradisional, Glenn, waktu lagi krisis orang beli emas, ya masuk akal. Tapi sebenarnya reasonnya bukan itu sih, Glenn. Nah, kalau aku lebih lihat MDKA ini kan sebenarnya lebih ke long story ya, Glenn ya. Long story-nya lebih ke orang lihat nikelnya sama kopernya sih, Glenn. Nah, kopernya sendiri kan sebenarnya dia barusan ini ya, barusan di kopernya lah, Glenn ya. Nah, tinggal kalau di koper ini akan dipakai untuk apa aja ya. Kalau tadi kita bicara sedikit tentang industri yang otomotif ya, untuk electric vehicle ya, salah satunya koper ini sangat dibutuhkan. Nah, tinggal siapa sih yang kontak sama MDKA, itu mungkin PR-nya kita sama-sama cari tahu dulu ya, Glenn ya. Iya sih. Kayak MDKA ini ya balik lagi nikel and copper ya, karena dua komponen ini paling dipakai. Dan menurut gua kalau kita lihat dari sisi teknikal, dia ini kan juga kemarin itu berpotensi, bukan sudah membentuk ya, ada waktu itu berpotensi ngebentuk inverse head and shoulders, tapi dia belum berhasil break dari neckline yang pas 120, makanya terus agak kempes ya. Terus kan low yang sebelumnya dia itu ada di kisaran 38-30 tuh teman-teman ya. Jadi kita lihat apakah dia di kisaran dekat-dekat situ bisa mantul apa enggak. Tapi balik lagi ya, kalau kita ngomongin nikel ini kan sekarang juga lagi pada turun. Nah, itu yang teman-teman perlu ingat, kayak Antam, Inco itu kan kemarin itu kan juga turun ya bro ya, untuk Antam, Inco setelah naik cukup signifikan kayak 2-3 harian ini agak kempes nih untuk Antam, Inco dan nikel-nikelan lainnya. Ya jadi balik lagi, kalau untuk nikel kita mesti ngelihat gimana dari China, teman. Kenapa China? Karena yang konsumsi, yang produksi itu kan mereka. Nanti sama mereka diolah, itu terus dijual ke Amerika dan sebagainya. Jadi kalau China-nya aja masih slow down, kenapa China slow down production? Ya balik lagi, karena ujung-ujungnya kan takut Amerika lambat. Ya jadi itu yang perlu kita perhatiin. Nah, terus mungkin kita kan tadi sempat bahas mengenai batu bara yang kalori tinggi ini, kebetulan juga ada yang nanya bro, tadi bro, untuk ITMG gimana? ITMG, nah ini sebenarnya ITMG ini kan udah naik lumayan kenceng ya, lumayan jauh ya Glenn ya. Tapi kalau ngomong ITMG naiknya kenapa nih Glenn? Ada input nggak dari kamu? Ada nih, ITMG mungkin biar lu
nggak ngelihatnya terlalu kenceng, kita coba lihat di weekly-nya, bro. Nah, coba kita lihat di weekly-nya. Nah, ITMG menurut gua, karena dia ini kan sebenarnya adalah salah satu yang paling fokusnya di kalori tinggi. Itu satu, di kalori tinggi. Terus kan juga ITMG ini ITMG ini kan dia juga dimiliki oleh Banpu ya. Banpu ini kan dari Thailand, di mana ITMG ini kan selalu memberikan dividen yang jumbo, dividen yang bombastis lah. Jadi kan ini kan ITMG ini adalah cash cow-nya si Banpu, di mana kayak ya mereka bisnisnya doing very well. Terus ditambah lagi sekarang ada story untuk di Eropa ini butuh kalori tinggi. Ya salah satu yang bisa provide untuk bara kalori tinggi adalah ITMG. As simple as that sih. Karena penggunaan batu bara kalori tinggi itu jauh masih lebih kepake, terutama di environment yang orang-orang ini lebih peduli akan lingkungan. Karena yang kalori tinggi itu polusinya nggak separah yang kalori rendah. Itu sih bro, menariknya. Ya, Glenn. Tapi sekarang gini Glenn, kalau kita bicara industri nih Glenn, kamu masih melihat kayak dia sampai akhir tahun ini masih ke arah commodity coal kah? Atau story sampai semester belakang ini nggak lebih ke commodity? Masuk ke coal lagi ini? Kalau menurut gua kayak story-nya sampai kita ngeliat at least sampai tahun ini ya, itu masih di coal. Kenapa coal? Karena krisis energi, balik lagi krisis energi yang terjadi di Eropa, ini kan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu dekat ya. Kita misalnya ngomong, wah ini ada gas krisis karena Gazprom lah dari Amerika supply gasnya terhambat, terus dari Rusia ini juga gasnya dikurangin. Itu kan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan overnight. Misalnya seminggu, tiba-tiba minggu depan, oke, Rusia Ukraina berdamai, akhirnya gas kembali normal. Kan bukan seperti itu bro. Terus misalnya OPEC udah agree untuk naikin production 100.000 barrel. Nah, production dari Rusia sendiri itu berapa juta barrel per hari. Nah, makanya kayak gini-gini itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Makanya of course kayak substitusinya dari minyak dan gas itu kan adalah batu bara. Batu bara itu pasti ya sampai nanti masalah mengenai supply chain ini selesai ya pasti masih akan favorable, harganya masih akan tinggi. Harga tinggi, volume tinggi, ditambah lagi nanti kan kalau menjelang akhir tahun itu kan menjelang winter ya, masuk winter penggunaan batu bara di China ini kan meningkat karena untuk biar pembangkit listrik dan biar anget bro. Nah jadi menurut gua story-nya sih masih panjang batu bara dengan environment seperti ini. Structural lah, Glenn ya mungkin lebih simpelnya structural. Glenn, nah kenapa aku tanya ini? Soalnya gini Glenn, kalau kamu lihat ya, lu lihat Glenn ya, hari ini nggak hari ini doang sih, berapa hari nih? Coba kamu lihat berapa banyak sektor tech yang sebenarnya pick up nih, Glenn. Ya. Nah, kenapa pick up-nya ini? Kembali lagi, aku butuh input di Glenn. Kenapa kok kenapa kok si tech ya, yang sebenarnya kemarin tahun lalu itu tech juara, tahun ini sih tahu-tahu bau banget. Sekarang barusan pick up, tapi pick up-nya waktu market lagi berantakan. Ya, karena balik lagi gini bro. Kalau teman-teman perhatiin kayak narasinya dari market mungkin 1 bulan yang lalu di mana semuanya itu kan bilang kita harus naikin posisi cash, raise cash, semuanya kan pada bilang gitu ya. Begitu juga dengan itu yang dilakukan oleh para fund manager bro. Kayak nggak cuma retail doang, fund manager juga semuanya menambah porsi cash. Yang reksadana saham itu mereka hampir cashnya sempat hampir kayak 20%, ya sekarang udah jauh lebih turun ya, mungkin 10% or even less. Sempat posisi cashnya tinggi. Kenapa? Karena mereka ya nggak berani terlalu agresif. Mereka ya, misalnya ada yang turun, terus mereka makanya kalau teman-teman perhatiin berapa hari terakhir ini pas big caps-nya naik, justru yang jualan itu adalah lokal-lokalnya. Kayak BRI, hari yang jualan itu lokalnya. Jadi mereka ngurangin posisi yang big caps-nya udah naik, mereka mulai cari nih mana yang ketinggalan, mana yang murah. Makanya kayak misalnya event semen hari ini juga gerak, terus juga tech-tekan beberapa hari ini juga bergerak. Sektor teknologi yang nge-trigger pertama itu kan dari Bukalapak ya. Jadi kayak Bukalapak ini setelah orang-orang pas di Q1 kemarin mungkin kayak agak sanksi, wah ini gimana sih? Kayak lu fokusnya mau kemana?
bukan cuma dari BBHI, terus ternyata pas laporan earnings Q2 kemarin mulai kelihatan nih, oke, jadi mereka memang nggak bisa competing di e-commerce-nya. Mereka mulai tetap fokusnya, ya udah, gue nggak bisa menang di e-commerce, gue nggak bisa menang di first tier city, gue masukin kota itu, gue mainin di mitra dan warung gue. Ya, lumayan lah Glenn, abis ini ulang tahun Glenn, 1 tahun Glenn. 6 Agustus tuh abis ini. Pas lu 1 tahun itu kayaknya ada dendam nyangkut itu masih kayaknya bro. Itu ya, aku ingat sih yang tahun lalu sih sejak ada buka ya market yang tech itu lumayan suffer ya Glenn ya. Nah ini harapannya sih memang kalau ini pada mulai pick up ya Glenn ya. Tapi pertanyaannya kenapa kalau kamu lihat, bukan pertanyaan, aku lihat hari ini itu lumayan banyak, bukan hari ini doang tuh, tech lumayan jalan ya. Terutama grupnya ini, kalau kamu lihat ya kayak buka itu jalan. Terus kalau kamu lihat MTech-nya udah jalan juga kan, ya. Nah, MTech-nya jalan. Nah, kenapa aku lihat MTech? Karena MTech ini kalau lu lihat deh Glenn, pas berangkat dari bawah supportnya, obviously dikonfirm, ini nggak sempat turun lebih bawah nih, dia boleh naik ke atas. Terus juga structure marketnya udah berubah. Di atas masih ada gap area ya. Kalau tadi biasanya di Clubhouse kita bicara nggak ada gambar. Nah ini ada gambarnya. Gap area tuh di atas itu ada sekitar 2385. Nah kemarin kalau beli dari bawah itu lumayan Glenn, 40%. Nah kalau ke atas 58%. Ya just in case kalau dia ada pullback, I think tinggal kita jaga low terakhirnya aja sih Glenn. Nah ini terus kalau kamu lihat satu lagi SMA-nya lumayan pick up juga kan. Nah SMA-nya ya, ini lo lihat deh Glenn ya, nah, lumayan jalan juga kan, dia nggak ada low baru, terus udah mulai kayak ya break high terakhir, tapi belum begitu signifikan sih breaknya Glenn. Terus kemarin kalau kamu lihat barang-barangnya mengecewakan tahun lalu ya, kayak MPPA, kayaknya kemarin tuh lumayan bagus juga ya. Nah, ya kan, di sini kayak Inverse Head and Shoulder, mungkin kurang satu lagi yang kulihatnya. Ya ini ya, multipolarnya gimana? Nah, udah mulai pick up kan, Glenn? Nah, MLP bagus bro, pergerakannya bro. Hari ini bagus. Ya, apakah ini berarti sudah reversal? Ya belum teman-teman, karena turunnya segitu dalam. Cuman at least itu kalau teman-teman perhatiin dari bulan pertengahan Juli, dia ini kan udah mulai naik bro. Dari awal Juli, pertengahan Juli kan udah mulai naik, udah ngebet. Iya, betul. Nah, ini Glenn yang aku bilang soal sama kamu tadi waktu di awal ini. Nah, jangan sampai itu kita terlena sama barang yang udah naik, terus kita nggak bisa move on, merasa dia akan naik lebih kenceng lagi ya. Terus harusnya barang-barang yang udah kita pada switch ya, atau mulai lihat lagi karena dia udah murah, fundamental oke, terus secara technical dia juga udah di bawah Glenn ya. Nah, suatu saat dia akan dapat giliran naik nih, apalagi kalau dengan uncertainty market yang nggak begitu bagus ya. Orang akan tradingnya pendek-pendek, dan kalau pendek-pendek itu lebih gampang ganti industri ya biasa. Kalau dari yang aku lihat ya Glenn ya. Nah, kenapa ya? Terus apalagi nih kalau kamu lihat ABA-nya juga naik kan? Nah, ABA juga lumayan juga ya naiknya ya. Nah, ini juga sebenarnya berangkatnya pas dari support. Nah, sebenarnya kalau buy technical kamu cari aja sebenarnya yang di support tuh apa sih? Tinggal kita masukin watchlist Glenn. Oke. Nah, ini bro, mungkin kita nyambung sedikit. Tadi ada beberapa juga yang nanya, tech-tekan ini gimana? Kayak lu menyambung ya. Perlu teman-teman ingat juga, di luar tech-tech kayak GoTo, Buka, MTech, ini ada juga kan bank-bank digital. Bank-bank digital itu, tahun ini kan bank-bank kecil lah, bukan digital doang, bank-bank kecil ini kan tahun ini harus mereka itu intinya 3T. Jadi mereka kan harus melakukan right issue. Banyak yang belum right issue, jadi banyak yang harus melakukan right issue biar modalnya nyampe tuh. Nah, jadi menurut gua itu juga menarik untuk dibahas, untuk diperhatikan lah untuk bank-bank digital. Itu kayak Arto baru masuk LQ45 ya, jadi cukup menarik juga. Terus ada BBB juga mau right issue. Terus mungkin ya kayak yang bank digital kecil-kecil lainnya itu kayak misalnya kayak di BNBA, di Bacan dan sebagainya itu juga. Nah itu boleh kita lihat deh Glenn sama-sama. Anyway sebelum kita lihat itu gimana Dylan? Kalau masuk dapat chart seperti ini kamu mau masuk nggak Glenn besok? Ini gue nggak tahu ini sama apa nih, baru IPO hari ini ya.
Saham baru dong, Jar. Hari ini langsung berapa persen itu, Glenn? Tapi ini kalau kayak saham baru IPO kan kita nggak bisa analisa ya, jadi gue skip. Oke. Sekarang kita lihat yang bank-bank digital ya. Bank-bank digital, yes, aku juga suka bank digital ya. Kemarin kalau dapat ini, ya kembali lagi ya. Kalau kita ngomong ya, karena marketnya ini uncertainty-nya cukup tinggi, makanya kita nggak berani nih, Glenn, kalau kasih analisa itu dia targetnya jauh banget. Ya secara target fundamental, ya target dia punya fair price-nya mungkin di situ. Tapi untuk ke sana bisa aja dia naik turun dulu kan ya. Mungkin kayak BBYB ini ya salah satu yang aku taruh targetnya cukup jauh ya panjangnya. Tapi untuk short term-nya ya 1560 itu aku cukup happy ya, 25% di market yang nggak begitu jelas. Ya not bad juga, Glenn ya. Terus kalau kamu lihat kayak tadi ada Arto ya. Nah, Arto juga ya obviously dia udah tutup dia punya gap-nya. Terus juga dia udah masuk LQ45 kan, harusnya lebih ada flow ya kayaknya, Glenn ya. Terus kalau kamu lihat bank kecil, salah satunya aku lihat dari aku pribadi secara teknikal, Amar ini menarik sih, Glenn. Amarnya ya gitu ya. Tapi ya kalau kita bicara dia sampai Desember harus sudah kasih cuma modal yang 3T, Glenn. Sebenarnya semakin dekat Desember itu akan semakin jelas harusnya. Ya tinggal kita tunggu. Kalau kita masuk sekarang, nih Juli nih, Agustus ya, masih September, Oktober, November, Desember, 5 bulan lagi yang tapi semakin dekat sama Desember, aku rasa ya semakin jelas, Glenn. Yes. Ya. Nah, ini bro, untuk saham pamungkas kita malam ini ASLC. Nah, karena kan ini kita ngomongnya dapat, otomotifnya dapat, mungkin orang-orang yang nyangkutnya juga masih banyak ini bro. Jadi gimana ASLC? Waduh, emang kamu nyangkut, Glenn? Curhat apa gimana nih? Nyangkut. Jadi tolong diberi pencerahan bagi kita ini bro. Ya sebenarnya kalau aku ASLC aku suka dia punya grup ya, Glenn ya. Suka punya grup. Terus sebenarnya kalau harga IPO 256 ya, secara teoritis minimal balik ke 256 lah, masih ada upside yang lumayan kan. Kalau kemarin kita keluarin research report itu berapa ya harganya, Glenn? Aku lupa sih target berapa ya. Kalau yang dari researchnya kita. Coba ini gue kebetulan lagi buka ini untuk di ASLC target price kita yang terakhir ASLC-nya itu di 300 benar, masih 300 ya. Nah, kalau kamu lihat 300, targetku sih 311 ya. Harusnya nggak gitu jauh lah ya, Glenn ya. Kalau di stretch ya mungkin 311. Nah, yang aku suka adalah gini, Glenn. Kalau sebenarnya kamu lihat kemarin yang dari ASA itu, Glenn ya. Waktu dia dari harga 700, dia naik sampai 4.300 something ya, Glenn ya. Nah, itu udah berapa X ya naik, Glenn. Nah, kalau dari company yang sama nih, Glenn. Kamu lihat ya, grup yang sama nih. Kalau yang kemarin sempat naik 5X, 7X, nah yang belum naik berapa kalinya itu mungkin ASLC, Glenn. Nah, aku masih percaya nih kalau semuanya 300 itu mungkin lebih jangka waktu pendeknya, Glenn ya. Tapi kalau memang, let's say, kalau market cap-nya dia naik ya, Glenn, harusnya aku masih lihat 300 tuh pasti dapat lebih sih. Oke. Ya. Nah, ini memang kan teman-teman masih banyak banget yang penasaran nanya-nanya. Jangan lupa saksikan terus ya, kita ada terus kok Market Talk setiap hari Senin sampai Kamis. Kalau teman-teman yang ketinggalan itu bisa cek juga untuk rekomendasi kita itu ada di Terima Ideas. Wah, ini mungkin save the best for the last ini, kayaknya bola nih. Gimana nih bro? Sebenarnya ada banyak loh, cuman Koko Glenn udah mau tidur kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita dulu bola. Bro, lo jangan gitu, lo kayak menjatuhkan nama baik orang ini bro. Menggiring opini ya. Tapi sebenarnya banyak sih teman-teman ya kalau lihat ya, kayak bola itu juga udah mulai pick up ya. Tapi seberapa banyak yang kita harap kenaikannya ya, tinggal kita lihat nih. Sebenarnya kalau dari aku, kenapa aku lumayan suka ya, karena aku lihat dari primary trendnya dia memang uptrend, dari secondary trendnya udah mulai ganti atau reversal ya. Nah, tapi seberapa jauh ya, kalau aku targetnya sampai bilang jauh ini mungkin nggak dalam waktu deket ya. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan adalah wave-nya sih, wave kecilnya yang mungkin kita masukin, kita bisa ikut tunggang kenaikannya sih gitu. Itu sih, Glenn. Nah, terus kayak ini ditutup dengan trim ya.
Oke. Kalau trim ya, teman-teman harus sadar ini bukan barang yang liquid juga ya Glenn ya. Nah mungkin harus diperhatikan size masuknya teman-teman sih, walaupun memang kita ngomong trim secara fundamental ya lepas bagus atau enggak, ingat yang nomor satu ini market cap-nya nggak begitu besar nih Glenn. Nah secara fundamental ya nggak ada masalah dengan fundamentalnya gitu ya. Tapi gini, kalau kita bicara trim atau industri finansial ini sebenarnya akan berkembang waktu GDP kita naik sampai tingkat berapa. Nah, otomatis bukan berkembang sih, lebih ke accelerate lebih kencang ya Glenn. Nah, untuk sekarang kita ngomong GDP kita aja masih minus berapa kali ya Glenn? Dua periode berturut-turut ya. Malah kan orang ngomong resesi kan. Otomatis ya kita berharap dia naik sekarang ya enggak juga ya. Tapi kalau kita lihat long term view-nya, aku rasa ya harganya masih murah nih Glenn dari trim ya. Tapi berapa banyak duit yang kita bisa masuk? Ya nggak bisa banyak-banyak juga gitu. Ya, trim. Kalau teman-teman berharap saham trim naik, itu bisa minta kokohan sih untuk kerja terus. Jadi biar trimnya semakin maju. Jadi mungkin ya ada juga kayak sektor-sektor teleko ya. Kalau yang ISAT itu juga aku rasa masih boleh pantau, tapi nggak di harga sekarang sih. Kalau mau ideal entry-nya, dan kita harus harap dia waktu pullback sih gitu. Itu sih Glenn. Ya. Nah, teman-teman biar nggak lupa, biar nggak ketinggalan, ini semuanya ada sebenarnya di dalam aplikasi kita ya, di dalam aplikasi Terima Ideas. Itu yang udah kita bikin tiap hari juga untuk trading ideas-nya. Jadi teman-teman yang belum jadi nasabah bisa langsung untuk buka rekening dan juga bisa langsung akses Terima. Oke, Glenn, ada pertanyaan tadi yang skip Glenn. Gimana dengan sektor CPO, Glenn? Sektor CPO sebenarnya belum ada sentimen yang baru juga ya bro. Ini kan gue juga ngelihat dari reportnya tim research yang terakhir ya. Jadi mungkin yang lihat ya di THPG sama di DSNG sih. Iya betul. Jadi reason kenapa kemarin THPG naik karena memang resultnya bagus ya Glenn ya. Nah itu juga reflect ya. Tapi aku terus terang THPG aku udah cabut sih. Karena secara dia punya industri nggak favorable sih gitu. Ya terus juga ya dari dia punya korelasi nggak begitu semuanya jalannya sama sih. Tinggal ya wis kalau semuanya bisa take profit ya take profit dulu gitu sih Glenn. Ya oke. Sip. Ya, thank you.